Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga Ibu dan Bapak semua dalam keadaan sehat ya dimanapun Ibu dan Bapak berada. Kembali lagi dengan saya Gigi Dan saya Cindy. di KKN PPM UGM Bumi Energi 2021. Hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang vaksin. Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenal dulu yuk dengan vaksin melalui video berikut ini. Yuk kita simak bareng-bareng. Vaksin COVID yang diluncurkan ke tubuh kita adalah virus yang sudah dimatikan atau merupakan bagian tubuh dari virus COVID atau disebut juga sebagai virus bertopeng. Sesampainya ke dalam tubuh, tugas utama virus bertopeng ini adalah memancing keributan, yaitu dengan menantang para pasukan sel pertahanan tubuh agar mengenali vaksin bertopeng ini sebagai musuh utama yang harus diperangi. Jadi, saat virus COVID beneran muncul dan masuk, maka tubuh kita sudah lebih siap untuk melawannya. Oleh karena itu, vaksin menjadi sangat penting. Karena kalau sel pertahanan tubuh kita nggak mengenali virus itu lebih dulu, pasti dampaknya jadi lebih parah. Nah, sekarang Ibu dan Bapak sudah paham kan ya apa itu vaksin dan bagaimana cara kerjanya. Selanjutnya, kenapa sih vaksin itu penting? Pertama, vaksin dapat memberikan kadar kekebalan yang tinggi, sehingga dapat mencegah kita terkena COVID. Ibaratnya nih, kita sedang berada di medan perang. Untuk memerangi COVID tentu dibutuhkan seragam yang lengkap agar efektif menumpas COVID, yaitu dengan 6M sebagai pedang dan baju tempur, serta vaksin sebagai tamengnya. Kedua, jika nauzubillah nih kita terpapar COVID, maka vaksin dapat meringankan gejala COVID sehingga insya Allah gejalanya tidak berat. Yang ketiga, vaksin juga penting untuk melindungi orang-orang di sekitar kita, terutama mereka yang rentan dan beresiko. Dan keempat, vaksin dapat menciptakan herd immunity. Apa sih herd immunity itu? Herd immunity adalah pelindungan ketika dalam populasi sebagian besarnya sudah memiliki kekebalan. Seperti pada ilustrasi ini, digambarkan pada populasi di mana banyak yang belum divaksin, dapat kita lihat ketika ada satu orang saja yang terinfeksi, maka penularannya dapat terjadi dengan cepat ke banyak orang di sekitar. Hal ini bisa terjadi karena sebagian besar populasi belum divaksin, sehingga tidak memiliki kekebalan. Ditambah lagi nih, jika protokol kesehatannya juga tidak dipatuhi. Sedangkan dalam populasi yang sebagian besarnya sudah divaksin dan memiliki kekebalan, maka jika ada seseorang terinfeksi, penularannya dapat dicegah karena sudah terbentuk imunitas populasi atau herd immunity. Oleh karena itu, vaksin memiliki peranan yang penting agar kita dapat mengakhiri pandemi ini. Faktanya di Indonesia masih ada aja warga yang nggak mau divaksin. Padahal gak ada yang harus dikhawatirkan karena semua vaksin yang digunakan oleh pemerintah Indonesia sudah melewati uji preklinis maupun klinis. Sehingga keamanan, perlindungan, serta hal-hal itu insya Allah sudah terjamin. Kemudian saat ibu atau bapak datang untuk melakukan vaksin itu nggak langsung disuntik, tapi akan dilakukan dulu pemeriksaan awal atau screening namanya. Hal itu dilakukan untuk mengetahui apakah bapak atau ibu ini boleh dilakukan vaksin saat itu juga. Pertanyaannya, siapa aja sih sebenarnya yang nggak boleh melakukan vaksin saat itu juga? Pertama, orang yang demam lebih dari 37,5 derajat. Kemudian, orang dengan tekanan darah lebih dari 180/110 mmHg. Dan orang yang memiliki riwayat kontak dengan orang dalam pemeriksaan atau terkonfirmasi atau sedang perawatan karena COVID-19 dalam waktu 14 hari terakhir dan mengalami gejala demam, batuk, pilek, sesak nafas dalam 7 hari terakhir. Selanjutnya, orang yang terkonfirmasi COVID-19 dalam waktu kurang dari 3 bulan. Kemudian, orang yang menerima vaksinasi selain COVID-19 dalam waktu kurang dari 1 bulan terakhir. Selanjutnya, orang dengan penyakit jantung dalam keadaan sesak, dan orang dengan penyakit ginjal kronis dan perawatan cuci darah. Selain itu, orang dengan penyakit hati atau liver, kemudian orang dengan hipertensi, diabetes, atau epilepsi yang tidak terkontrol atau tidak minum obat secara teratur, serta kriteria-kriteria lainnya sebagai berikut. Nah, kalau ternyata nih keadaan ibu atau bapak itu tidak memenuhi syarat untuk divaksin, tenang aja,
nggak akan dipaksa untuk disuntik langsung saat itu juga. Vaksin akan ditunda dulu sampai keadaan ibu atau bapak ini sudah memenuhi kriteria. Apalagi nih, mungkin di sini ibu atau bapak masih ada yang khawatir tentang penyakit bawaannya yang diderita. Kayak, saya ini punya penyakit bawaan, nanti kalau divaksin malah makin parah dong penyakit saya. Nah, insya Allah itu gak akan terjadi kalau penyakit yang diderita oleh ibu atau bapak itu sudah terkontrol dengan baik. Plusnya di sini vaksin itu udah gratis, disediakan gratis oleh pemerintah. Jadi udah nggak ada lagi alasan untuk menunda vaksin. Nah, lalu bagaimana dengan efek samping yang akan kita rasakan setelah divaksin? Efek samping yang umum dirasakan adalah seperti nyeri atau bengkak pada tempat yang disuntik, kemerahan, nyeri otot, dan demam. Selain itu juga pusing, nafsu makan meningkat, diare, dan badan lemah. Nah, untuk mengatasi efek samping vaksin, ada beberapa tips nih yang dapat Bapak dan Ibu praktekkan di rumah. Pertama, gerakan tangan atau aktivitas fisik sederhana. Kemudian, rutin minum air putih. Dan kompres dingin pada area bengkak. Kemudian, jika merasakan demam, menggigil atau pegal-pegal setelah vaksinasi, maka bisa diredakan dengan kompres atau mandi air hangat dan juga mengkonsumsi obat pereda nyeri atau obat penurun panas. Jika ibu atau bapak memiliki keluhan yang lebih berat daripada biasanya, segera hubungi dokter terdekat untuk diperiksa. Fenomena tentang COVID saat ini di Indonesia sangat beragam. Mulai dari ada nih warga yang misalkan dia udah mengalami gejala COVID kayak batuk mungkin lebih dari seminggu, terus mengalami demam, tapi masih nggak mau datang ke pelayanan kesehatan untuk dilakukan tes COVID karena takut positif, dan stigma di Indonesia ini masih menganggap bahwa COVID itu adalah suatu aib yang harus ditutupi, dan mungkin juga karena masih takut untuk ruang geraknya itu dibatasi oleh pemerintah. Nah, sedihnya lagi, ternyata di Indonesia juga masih banyak yang menganggap enteng tentang gejala COVID. Padahal faktanya orang yang tidak bergejala pun bisa mengalami kerusakan organ minimal pada paru-paru dan jantungnya. Oleh karena itu, deteksi dini itu sangat penting dilakukan. Jangan sampai bahaya karena terlambat. Lebih baik kita mengetahui diagnosis dari gejala yang kita rasakan agar dapat ditindaklanjut oleh dokter. Apakah memang itu mengarah ke COVID atau bahkan mungkin mengarah ke penyakit yang lebih serius. Maka dari itu, vaksin adalah salah satu upaya kita untuk mendapat proteksi terhadap COVID-19. Resiko kita terpapar COVID itu tetap masih ada, terutama kalau kita lengah menjalankan protokol kesehatan di kehidupan sehari-hari. Jadi, setelah kita mendapatkan vaksin, harap tetap menjalankan protokol kesehatan dengan baik dan juga perhatikan kondisi kesehatan keluarga kita di rumah masing-masing. Perlu diingat juga oleh Bapak atau Ibu di rumah bahwa saat kita sudah menjalankan protokol kesehatan dengan baik, sudah melakukan vaksin dan beribadah dengan kepercayaannya masing-masing, itu semua merupakan upaya kita sebagai manusia untuk mengakhiri masa pandemi ini. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama melawan COVID ini dengan imun, aman, dan iman kita. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan salam sehat. Sampai jumpa!